Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua umur panjang dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada cara diskusi kelompok hari ini. Kemudian marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah dapat hadir hari ini sehingga kita dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kita masing-masing. Yang pertama-tama, izin memperkenalkan diri bahwa di sini kita terdiri dari dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok 3 dan kedua kelompok 4. Kelompok ketiga yaitu terdiri dari saya sendiri, Muhammad Sayuti, kemudian Ibu Nur Faridah Utami Dewi, dan yang ketiga Bapak Muhammad Nur Amin. Oke, kemudian kelompok 4 terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Ibu Nadia Farah Adrianti, kemudian Ibu Fuji Ayu Nur Fitri, dan juga Ibu Haras Julia Sartika. Oke, yang pertama akan dipresentasikan oleh kelompok 3, kemudian diikuti oleh kelompok 4. Setelah tiap-tiap kelompok selesai mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing, kemudian akan diikuti oleh sesi tanya-jawab ataupun memberikan feedback. Oke, untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh kelompok 3, yaitu dengan topik contoh penerapan fondasi Siti dalam kehidupan sehari-hari. Baik, izin presentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai mata kuliah Computational Thinking dengan topik penerapan fondasi Siti dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yaitu terdiri dari kelompok saya Muhammad Sayuti, kemudian Bapak M. Nur Amin, kemudian Ibu Nur Faridah Utami Dewi. Oke, contoh yang pertama. Sebelum kita bahas pada contoh ini, mari bersama-sama kita membahas ataupun refleksi ulang mengenai konsep Siti, yaitu apa itu Siti. Nah, Siti itu ialah sebuah konsep problem solving skill ataupun cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Nah, pada fondasi Siti ini terdapat 4 fondasi Siti. Apa saja? Yaitu yang pertama, dekomposisi, kemudian yang kedua, pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan yang terakhir ada algoritma. Nah, salah satu contoh Siti dalam kehidupan sehari-hari yaitu masalahnya hujan. Nah, masalahnya hujan. Kemudian dari hujan ini timbul beberapa persoalan. Misalnya kalau hujan ingin pergi ke kampus. Yaitu kalau kita tidak menggunakan apa-apa, yang terjadi ialah basah. Kepala kita basah, badan kita basah, ataupun bawaan kita juga basah, laptop kita basah, baju-baju kita juga ikut basah. Itu adalah persoalan 1. Persoalan 2, kita bisa jadi sakit. Kemudian persoalan 3, kita juga bisa jadi telat. Nah, dalam satu masalah itu terdapat berbanyak persoalan ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap 1 dulu, yaitu tahap 1 dekomposisi. Pada tahap ini pengecilan masalah sudah dikecilkan. Persoalan 1, hujan, basah, tidak ingin ke kampus, basah-basah. Kemudian masuk ke tahap 2, yaitu pengenalan pola. Nah, pada pengenalan pola ini kita melihat dari pengalaman kita sehari-hari, ada nggak kemiripan-kemiripan untuk cara penyelesaian masalah dari hujan. Nah, kalau soal hujan, sepertinya dari anak kecil juga semua sudah tahu ya, untuk hujan biar kita tidak terkena hujan, salah satunya kita bisa menggunakan payung ataupun jas hujan. Nah, kemudian masuk ke tahap 3, yaitu abstraksi. Nah, abstraksi ini yaitu eliminasi bagian-bagian yang tidak penting ya gitu. Nah, contohnya saya ke kampus itu tidak jalan kaki, tapi naik kereta. Jadi sehingga saya nggak mungkin kalau pakai payung bawa kereta. Jadi saya menggunakan
jas hujan. Nah, itu proses eliminasinya. Kemudian yang tahap keempat yaitu algoritma. Nah, pada tahap algoritma ini yaitu pengambilan keputusan. Nah, Siti ini memberikan solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Nah, jika dilihat dari semua proses, tahap akhirnya algoritma yaitu pengambilan keputusan menggunakan jas hujan dan mengendarai motor. Nah, pada konsep Siti ini, tiap-tiap subjek memiliki efektif, efisien, dan optimal yang berbeda-beda. Contohnya bagi saya efektifnya itu, efisiennya dan optimalnya itu menggunakan motor dan menggunakan jas hujan. Bagi saya itu efisien ya. Kenapa? Karena lebih menghemat waktu ke kampus. Kemudian lebih efektif, saya tidak terkena hujan. Kemudian lebih optimal, lebih hemat biaya, tidak naik ojek. Dan mungkin bagi peserta lain bisa jadi beda, karena mungkin rumahnya dekat, jadi nggak perlu pakai motor, bisa pakai payung aja gitu. Jadi solusi Siti ini berbeda-beda tergantung pada subjektifnya. Oke, itu contoh dari saya mengenai salah satu contoh Siti dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Utami. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya akan menambahkan contoh lain mengenai penerapan Siti dalam kehidupan sehari-hari. Baik, nah seperti yang teman-teman bisa lihat di slide, saya mengambil contoh persoalannya itu adalah hidung tersumbat atau flu gitu ya. Saya yakin teman-teman di sini pasti pernah mengalami yang namanya flu. Namun apakah seharusnya kita langsung menyimpulkan bahwa apabila kita terkena flu, kita langsung minum obat seperti itu? Nah, dengan menggunakan Siti kita dapat mencari gejala maupun cara penyelesaian yang lebih optimal, efisien, efektif, dan optimal seperti itu. Nah, saya akan mencoba menerapkan 4 fondasi Siti dalam contoh tersebut. Ya, ketika mengalami flu, kita harus melihat dulu nih gejala apa yang kita rasakan. Misalnya hidung tersumbat. Saya ambil contoh hidung tersumbat ya. Nah, itu merupakan dekomposisi atau membreakdown menjadi bagian-bagian kecil seperti itu. Nah, setelah tahu bahwa gejalanya itu adalah hidung tersumbat, kita lihat pengalaman di masa lalu. Oh, ternyata kalau misalnya hidung kita tersumbat atau kita flu seperti itu biasanya karena kedinginan atau karena penyebaran virus. Disebut juga pengenalan pola seperti itu ya. Selanjutnya, setelah tahu bahwa gejala tersebut disebabkan oleh kedinginan atau oleh virus, nah kita coba dulu fokus terhadap masalah tersebut, yaitu bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh kedinginan itu. Nah, itu disebut dengan abstraksi, yaitu fokus terhadap satu masalah dengan mengabaikan permasalahan yang lain. Dan yang terakhir tentunya kita ikuti step-stepnya atau alurnya, yaitu disebut dengan berpikir algoritmik. Yaitu bagaimana caranya? Apabila kita sudah tahu penyebabnya itu adalah kedinginan, nah kita tutup dulu jendelanya, kemudian kita pakai baju yang tebal, lalu kita minum air hangat gitu. Dan yang terakhir, apabila masih flu atau masih kedinginan, nah kita bisa minum obat seperti itu. Mungkin cukup ya Kang ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Utami. Kemudian untuk contoh berikutnya akan dijelaskan oleh Bapak M. Nur Amin. Kepada Bapak M. Nur Amin, kami persilakan. Baik, izin masuk. Jadi, salah satu contoh dari penerapan Siti dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya kita lakukan itu, misalnya kan anggota keluarga kita yang sudah tua, misalnya nenek atau kakek, itu rumah nenek atau kakek. Nah, di situ kita tidak ketemu-ketemu gitu, rumahnya di mana. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap dekomposisi. Kira-kira apa ini penyebabnya? Jadi di tahap ini kita pikirkan bahwa kita ini tersesat dan apa yang perlu kita lakukan supaya bisa ke rumah nenek atau kakek kita itu. Nah, kita ingat bahwa dulu kita pernah tersesat, dan apa yang kita lakukan pada waktu dulu ketika kita tersesat. Misalnya pada waktu dulu itu kita mengecek Google Map dan juga
nanya kepada orang sekitar gitu. Nah, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu abstraksi. Kita eliminasi apa solusi yang terbaik untuk permasalahan ini. Nah, kebetulan misalnya kan orang yang ingin kita kunjungi ini sudah tua-tua kan gitu. Jadi beliau itu tidak bisa memberikan kita Sherlock gitu. Nah, jadi tidak memungkinkan untuk menggunakan solusi menggunakan Google Map. Nah, maka dari itu kita masuk ke tahap terakhir dari City yaitu algoritma. Sehingga jadi karena masalah ini kita menggunakan solusi bertanya kepada orang terdekat, kira-kira di mana rumah Ibu Putri misalnya gitu. Oke, saya kira itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Amin sudah menjelaskan kita contoh ketiga dari City ya. Oke, baik, berikutnya kita masuk ke dalam tahap tanya jawab ataupun yang ingin memberikan feedback, kita persilahkan. Izin menyampaikan feedback. Oke, baik Ibu, silakan. Jadi kita tadi udah mendengarkan penjelasan dari teman-teman semua, dari Bapak Ahmad, Ibu Utami, sama Bapak Amin. Feedback dari saya itu, dari penjelasan tadi itu sangat mudah dipahami sekali ya, dan sangat lengkap dari contoh-contoh City dalam kehidupan sehari-hari, beserta penerapan fondasi City di persoalan-persoalan yang disebutkan. Begitu. Jadi itu saja mungkin feedback dari saya. Sangat mudah dipahami. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, sama-sama Ibu Nadia. Terima kasih banyak atas feedbacknya. Oke, baik, jika sudah kita lanjutkan kepada presentasi kelompok 4. Oke, izinkan saya menjelaskan City dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil permasalahan masalah memasak nasi yang sering tidak matang sempurna. Di sini ada pola yang di dalam City. Salah satunya adalah abstraksi, mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola tren dan keteraturan. Nah, kan kenapa masak nasi itu sering kali tidak sempurna? Biasanya kurangnya air atau jenis berasnya berbeda gitu kan. Makanya perlu abstraksi dari permasalahan tersebut. Jadi kan harus mengambil contoh masalah masak nasi yang sering tidak matang sempurna. Hal ini perlu adanya konsep dasar dalam pemikiran computational thinking. Salah satunya adalah pengenalan pola, mencari pola dari masalah yang sedang dihadapi gitu. Nah, kan masak nasi kan beras, ada jenisnya ya, ada beras yang lembut, ada juga yang keras. Tentu ada takaran air yang berbeda dari setiap jenis beras begitu. Sehingga solusi yang Laras tawarkan adalah memasukkan air sesuai dengan takaran beras dan jenis berasnya. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih jenis beras yang akan kita masak, apakah beras ini termasuk beras yang keras ataupun lembut begitu. Terima kasih. Oke. Baik, saya akan menjelaskan contoh selanjutnya, yaitu dari persoalan masalah kulit iritasi berjerawat. Di sini salah satunya saya akan menerapkan 4 fondasi dari City. Yang pertama ada dekomposisi. Sebelumnya saya akan mencari tahu dulu penyebab dari masalah kulit iritasi berjerawat ini. Penyebabnya yaitu diantara lain terlalu banyak makan makanan yang berminyak atau gula yang berlebihan, kemudian ada jarang mencuci muka, kemudian perubahan hormon, atau bisa juga karena faktor genetik atau keturunan. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu mengenali pola. Nah, dari masalah kulit iritasi berjerawat ini, kita dapat mengenali dulu jenis kulit kita sebelum menggunakan skincare. Contohnya mengenali jenis kulit supaya agar menggunakan produk skincare yang tepat untuk kulit kita. Contohnya apakah jenis kulit kita itu kulit yang sensitif, tipe yang kulit yang kering ataupun yang berminyak dan sebagainya.
selanjutnya ada abstraksi, yaitu mengeliminasi hal-hal yang tidak penting. Contohnya, jika kita mempunyai kulit yang kering, maka kita menggunakan produk yang isinya mengandung zat-zat yang dapat mengatasi kulit kering yang mengandung zat-zat yang dapat melembabkan kulit kita. Maka untuk produk yang lainnya dapat kita hilangkan. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu melakukan langkah-langkah sebelum menggunakan skincare. Contohnya seperti mencuci muka terlebih dahulu, mencuci tangan, kemudian memakai produk yang sesuai untuk jenis kulit. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Nadia. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dulu pasti kita pernah bersekolah ya di jenjang SD, SMP, SMA. Nah, saat itu pasti kita juga pernah setiap mau berangkat sekolah minta uang saku kepada bapak ibu kita. Persoalannya ini kayaknya pernah kita hadapi juga. Kayak gini, misal suatu hari, seumpama hari Senin itu kita dikasih uang saku sama ibu. Nah, ini uang saku untuk 1 minggu. Kemudian jumlahnya mungkin sekitar berapa ya? Dulu berapa ya kira-kira teman-teman dapat uang sakunya? 10.000, 20.000 masing-masing ya, kayaknya nggak sampai 100.000 juga. Nah, gitu. Jadi seumpama ibu ngomong sama kita, nak, ini uang saku untuk 1 minggu gitu, 20.000. Nah, tuh gimana tuh kita tuh ngatasin agar uang saku 20.000 ini cukup untuk 1 minggu gitu kan? Kayaknya kalau zaman dulu masih banyak nggak sih 20.000? Kayaknya masih banyak ya gitu. Nah, tetapi tiba-tiba karena nukupin 20.000 itu sampai 1 minggu itu terasa sulit bagi kita, di hari Rabu kah atau di hari Sabtu gitu minta lagi, Bu, uang segini tuh nggak cukup buat 1 minggu gitu, boleh dong ditambah lagi gitu. Terus nanti seorang ibu, sekarang saya menjadi seorang ibu, itu relate-nya adalah kalau uang 20.000 nggak cukup buat anak, buat uang saku 1 minggu, kita harus ngasih kira-kira berapa ya untuk 1 bulan, atau untuk perharinya dibagi aja sekalian sama diatur sekalian sama seorang ibu gitu. Jadi persoalannya adalah anak meminta uang saku sekolah dan solusinya adalah pemberian uang saku per hari, per minggu, atau per bulan kepada anak begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nadia. Luar biasa sekali ya contoh-contoh yang diberikan oleh kelompok 4. Oke, tahap selanjutnya kita masuk ke dalam tahap tanya jawab ataupun feedback. Oke, dari kelompok 3 ada yang ingin memberikan feedback ataupun ingin memberikan pertanyaan? Ya, baik, saya ingin bertanya kepada Ibu Nadia mungkin ya. Ini lebih ke pertanyaan personal mungkin ya. Menurut ibu itu lebih senang menjadi seorang anak atau ibu yang dua-duanya itu harus menerapkan Siti dalam mengatur uang jajan seperti itu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini ya Ibu Utami, kalau mau menempatkan diri sebagai ibu atau sebagai anak dalam menerapkan Siti, kayaknya nggak bisa dibandingin lebih memilih yang mana, soalnya pasti prioritas anak dan prioritas seorang ibu pasti berbeda gitu. Jadi kalau berdasarkan contoh yang saya berikan tadi itu, kalau seorang anak mungkin prioritasnya adalah gimana ya biar aku tuh bisa nambahin uang saku aku lagi gitu. Terus kalau seorang ibu bagaimana
agar uang yang diberikan oleh suami itu cukup buat segalanya gitu, termasuk uang satu anak begitu. Jadinya kayak nggak bisa dibandingkan gitu, mau memilih yang jadi seorang anak atau jadi seorang ibu gitu. Ya, terima kasih. Baik, ya, baik, terima kasih jawabannya. Oke, baik. Oke, berarti begitu saja hasil diskusi dari kelompok 3 dan juga hasil diskusi dari kelompok 4. Nah, untuk kesimpulan akhir, adakah di antara peserta yang tidak setuju dengan salah satu contoh Siti dalam kehidupan sehari-hari yang sudah dipresentasikan? Nah, sepertinya tidak ada ya, semuanya setuju ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, jadi kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini yaitu Siti itu ialah problem solving skill. Nah, Siti menerapkan 4 fondasi agar memudahkan tiap-tiap subjek untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Karena tiap-tiap orang itu memiliki hasil solusi yang berbeda-beda. Gimana efektifnya, efisiennya, dan optimalnya. Oke, lebih dan kurang kami mohon maaf, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.